2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-25, Daud memukul kala orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kala tentara orang Filistin. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kala orang Filistin, mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Saudari-saudari yang terkasih, yang diberkati adalah kita semua yang tidak sekedar membaca, namun merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Hari ini kita kembali lagi merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan hari ini kita renungkan dengan tema lakukan seperti yang Allah perintahkan. Lakukan seperti yang Allah perintahkan. Saya perhatikan di sini firman Tuhan begitu sangat luar biasa. Pada saat saya membaca ini, dua kali dalam perikop yang sama terdapat serangan terhadap Daud. Dan dalam 2 kali penyerangan itu, Daud bertanya kepada Tuhan. Tetapi perhatikan dengan sangat baik, ada 2 cara berbeda. Tuhan memberikan jawaban kepada Daud. Dengan demikian dan melihat pada hal ini, maka saya membuat kesimpulan untuk membuat tema ini bagi kita, karena bisa saja dalam satu kehidupan kita, dalam satu saat di kehidupan kita, kita mengalami mungkin ujian, atau sesuatu yang menguji iman kita di hadapan Tuhan dengan serangan yang sama, tetapi cara Tuhan memberikan kepada kita jawaban berbeda. Maka hal yang paling penting yang harus kita lakukan adalah lakukan seperti yang Allah perintahkan pada saat itu. Nah, dari tema ini ada 2 hal penting yang akan kita pelajari bersama-sama. Kita perhatikan, Daud adalah raja kedua Israel setelah Saul pada saat itu, dan Daud memerintah pada usia 30 tahun. Terus dia memerintah selama 40 tahun. Jadi kalau tidak salah 70 tahun dia, sampai 70 tahun dia hidup ya. Daud ini memerintah selama setelah dia berusia 30 tahun, dia usia 30 tahun dia mulai jadi raja. Terus setelah itu dia memerintah selama 40 tahun. Nah, Daud itu memerintah di Hebron itu selama 7 tahun dan 6 bulan. Nah, sedangkan di Yerusalem, Daud memerintah selama 33 tahun atas seluruh Israel dan Yehuda. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan. Saya memberikan map ini supaya teman-teman bisa lihat daerah orang Filistin itu yang ini. Ini daerah orang Filistin. Daerah, kita lihat di sini. Terus, ini daerahnya Israel. Nah, dari sini kita lihat daerah kekuasaannya Daud ya. Terus orang Filistin maju untuk serang dia seperti itu. Nah, pada saat itu Daud sebelum itu dia sudah memenangkan Yerusalem
dan Yerusalem itu sudah disebut dengan kota Daud. Jadi Yerusalem sudah jadi kubu pertahanan. Makanya pada ayat yang ke-17 itu juga di situ dikatakan bahwa Daud itu pergi ke kubu pertahanan. Nah, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika dia diserang, pertama yang dia lakukan adalah pergi ke kubu pertahanan. Ya, Daud ini tidak gegabah untuk berbuat sesuatu. Jadi ketika ada penyerangan, ada musuh yang menyerang dia, dia tidak langsung serang balik, tapi dia pergi dulu ke kubu pertahanan. Ngapain dia di kubu pertahanan? Di kubu pertahanan, apa yang dia lakukan adalah dia bertanya dulu kepada Tuhan. Nah, di hidup kita, kalau kita menghadapi kesulitan, kita mau belajar seperti ini. Ketika ada masalah, ketika ada kesulitan, ketika ada hal-hal sulit yang kita hadapi, jangan dulu kita cepat marah, mengamuk, dan kita mau serang balik orang-orang yang membuat masalah itu kepada kita. Tetapi pergilah ke kubu pertahananmu. Mana kubu pertahananmu? Mungkin dapur tempat engkau masak untuk majikanmu, atau kadang-kadang ada yang sembunyi di dalam toilet. Baru duduk diam dulu, tarik nafas. Nah, baru ada yang mungkin keluar dulu sebentar ke tempat jemuran, tarik nafas dulu sebentar, terus tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Kalau nanti mungkin kita di rumah kita sendiri, ketika kita menghadapi kesulitan, kita masuk ke kamar kita, terus kita tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Kalau sekarang di rumah majikan, ada masalah terus masuk kamar cari kerjaan, besok langsung ini surat terminit datang kayak gitu. Nah, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan bagian pertama ini satu persatu. Ketika Daud jadi raja atas Israel, tidak semua orang senang. Perhatikan, tidak semua orang senang. Sama juga kita kalau lihat ini orang Filistin ini, mereka modelnya kayak senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Nah, orang-orang di sekitar kita juga banyak yang begitu. Senang lihat kita susah, tapi susah lihat kita senang. Jadi dalam kehidupan kita, ketika kita terpuruk, ada orang senang. Ketika kita di posisi yang baik pun, ada orang yang tidak senang. Nah, jadi ada banyak respon orang terhadap kita. Tetapi perhatikan, ketika Daud jadi raja, orang Filistin ini kan, wah, dia sudah bisa mengepalai ini Israel dan Yehuda, dua kerajaan ini sama-sama, yang dulunya sebagian saja karena ada yang ikut Saul, tapi sekarang dua-duanya ikut dia. Kita harus serang dia ini. Dia jadi semakin kuat dan kita harus serang dia. Dan apa yang dilakukan oleh Daud di sini? Daud, ketika orang-orang Filistin mendengar hal itu dan menyerang Daud dan Israel, dan perhatikan apa yang dilakukan Daud adalah Daud bertanya kepada Tuhan. Dia tanya Tuhan. Nah, saya menulis dua pertanyaan penting yang disampaikan oleh Daud kepada Tuhan. Yang pertama, dia bilang begini, apakah saya harus menyerang mereka? Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Itu pertanyaan pertama. Jadi dia tidak tanya yang lain, dia tanya dulu, saya harus maju serang mereka atau tidak? Tidak cukup di situ saja, Daud tahu bahwa ketika akan menyerang, ke depan itu ada kekalahan atau ada kemenangan. Maka pertanyaan kedua Daud, dia bilang, akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Jadi dua pertanyaan penting yang Daud katakan kepada Tuhan adalah, Tuhan, saya harus maju serang mereka atau tidak? Dan kalau saya maju, Tuhan, saya kalah atau saya menang? Nah, ini sangat luar biasa. Perhatikan firman Tuhan ini. Baru ketika dia bertanya itu, Tuhan bilang apa? Tuhan menjawab dia. Tuhan bilang, maju. Jawaban pertama dari pertanyaan pertama, apakah saya harus maju? Tuhan bilang, maju. Terus jawaban yang kedua, untuk pertanyaan kedua, Tuhan bilang, aku pasti menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Nah, di sini apa yang Kakak Yeri ingin supaya kita pelajari bersama. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, walaupun Tuhan sudah tahu semua hal yang akan kita pinta, tapi belajar untuk sampaikan kepada Tuhan dengan singkat, padat, dan jelas.
Atau mau bercerita sampai lama-lama pun tidak apa-apa. Yang penting jelas di hadapan Tuhan. Bilang sama Tuhan seperti Daud, saya harus maju atau tidak? Kalau saya menang, kalau saya maju, saya menang atau saya kalah. Supaya ketika Tuhan katakan kita jawaban doa kita, kita tahu apa yang harus saya lakukan, hasilnya akan seperti apa. Dan kita akan tahu bagaimana caranya kita berespon terhadap sesuatu yang sedang kita hadapi. Atau berespon terhadap kesulitan yang kita hadapi. Kita belajar dari Daud, lihat, Daud ini adalah seorang raja. Dia punya banyak sekali pengikut. Dan dia punya tentara-tentara. Dia punya orang-orang hebat di sekitar dia. Tetapi perhatikan yang Daud lakukan. Dia tidak tanya sama panglima perangnya. Dia tidak tanya sama ini orang-orang apa yang bagaimana segala sesuatu. Tetapi dia datang tanya sama Tuhan. Dia tanya kepada Tuhan dengan begitu spesifik. Begitu jelas. Dan Tuhan pun menjawab dengan sangat jelas. Waktu dia tanya, saya harus maju atau tidak? Tuhan bilang, maju. Dia tanya, kalau saya maju, saya menang atau kalah? Tuhan bilang, kamu menang. Dia maju. Dan perhatikan apa yang terjadi. Hasilnya adalah kemenangan. Nah, ini adalah satu cara untuk kita menghadapi kesulitan. Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan bilang kita harus buat apa, ikut kata Tuhan, dan kita pasti akan dapatkan kemenangan. Yang kedua, masalah yang sama terjadi lagi. Pada ayat yang ke-22, bilang, ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim. Nah, orang Filistin ini maju satu kali lagi. Tetapi perhatikan apa yang terjadi. Daud bertanya lagi sama Tuhan. Teman-teman lihat ya. Ini orang Filistin serang satu kali lagi. Tadi penyerangan pertama, dia tanya 2 pertanyaan penting. Tuhan bilang maju. Terus dia maju dan dia dapat kemenangan. Pertanyaan kedua, terjadi sekali lagi orang Filistin menyerang. Terus apa yang terjadi? Daud tanya lagi. Pertanyaan Daud, dia tanya sama Tuhan. Tapi pada saat itu, Tuhan jawab. Perhatikan jawaban Tuhan baik-baik. Tuhan bilang apa? Tidak, nggak boleh maju. Terus tidak, Tuhan bilang jangan. Ketika Tuhan bilang tidak dan jangan, apakah Tuhan biarkan Daud begitu saja? Enggak. Apa yang dilakukan oleh Tuhan adalah Tuhan kasih strategi atau jalan keluar. Ayat yang ke-23 bilang, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Jadi, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berbeda dengan yang pertama, Tuhan suruh maju dan Tuhan kasih kemenangan. Yang kedua, Tuhan suruh bilang tidak boleh maju. Tetapi ketika Tuhan suruh bilang tidak boleh maju, Tuhan tidak biarkan dia begitu saja, tetapi Tuhan kasih strategi atau jalan keluar. Nah, kembali kepada hidup kita. Dengan masalah yang sama, situasi yang sama, atau keadaan yang sama, ketika kita datang kepada Tuhan, kadang Tuhan berikan jawaban yang berbeda. Tuhan bilang jangan atau tidak. Tetapi apakah Tuhan biarkan kita? Tidak. Tuhan memberikan kepada kita strategi atau jalan keluar. Sama seperti Daud. Dan apa yang dilakukan oleh Daud adalah Daud dengar dan taat melakukan. Nah, perhatikan pada ayat yang ke-24 bilang apa? Tuhan yang berperang di depan Daud. Nah, ketika Tuhan bilang ke kita untuk jangan lakukan itu. Buat seperti ini sesuai dengan apa yang saya perintahkan kepadamu. Maka perhatikan, Tuhan sendiri yang berjalan di depan kita dan dia sendiri yang menolong kita. Jadi, kenapa tema ini saya berikan kepada kita? Kita harus peka mendengarkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan, tidak boleh gegabah. Walaupun dalam situasi yang sama, pasti atau mungkin saja, bahkan kadang-kadang jawaban Tuhan kepada kita masing-masing pribadi itu berbeda. Maka kita harus peka, mendengarkan dan melakukan perintah Tuhan. Dengar dan lakukan. Maka apa yang terjadi? Hasilnya adalah kemenangan.
masalah, jalan keluar. Kesulitan, ada jalan keluar. Kekurangan, ada kecukupan. Apapun itu, dengar dan lakukan perintah Tuhan. Pasti engkau akan berhasil. Nah, sekarang kita datang pada kesimpulan dari firman Tuhan hari ini kepada kita semua. Kita mau baca ya, dalam menjalani hari-hari kita, saat mungkin kita menghadapi kesulitan atau menghadapi perang. Kalau kita bukan berperang lawan musuh kita, mungkin orang lain atau apa, tapi kadang berperang dengan diri sendiri, dengan dosa. Dosa, kebiasaan buruk, hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Ingat, bertanya sama Tuhan. Terus jalani petunjuk Tuhan itu dalam hidup kita. Jangan andalkan hikmat sendiri. Karena kita hanya ciptaan. Tapi Allah adalah pencipta kita. Maka dia tahu apa yang harus kita lakukan. Ketika dia perintahkan sesuatu, lakukan itu dalam hidup kita. Terus cari jawaban-jawaban Tuhan itu dalam firman Tuhan. Jadi ketika kita bertanya kepada Tuhan itu dalam doa. Tetapi untuk tahu jawaban Tuhan, kita harus baca firman Tuhan. Dan ketika kita dapatkan jawaban firman Tuhan di dalam setiap pembacaan firman Tuhan kita, maka lakukan itu. Saya sangat diberkati. Mungkin saya sangat jarang memberikan kesaksian ini, tapi salah satu di antara teman-teman semua, dulu pertama kali bertemu dengan saya, begitu kesulitan, begitu banyak hal sulit. Tapi saya memperhatikan waktu dia tinggal bersama saya di sini sambil menantikan visa, malam-malam saya sudah tidur dengan sangat nyenyak, saya kadang-kadang terbangun, lihat dia lagi ngapain, lagi lipat tangan dan berdoa. Dia berdoa, tengah malam pun dia berdoa. Dan setiap hari, tanpa saya perintahkan pun, dia membaca firman Tuhan. Dan itu terus dia lakukan sampai di rumah majikannya saat sekarang. Dan saya mau bilang, sudah 1 tahun lebih, sudah 1 tahun kayaknya, mungkin lebih 1 bulan mungkin, di rumah majikan. Dan setiap saat ketika saya lihat postingan-postingan WhatsApp atau ketika dia menjawab pesan saya di WhatsApp atau mengirimkan kepada saya firman Tuhan, wah kakak hari ini saya baca tentang ini kakak, Tuhan itu begini-begini luar biasa. Baru saya lihat mendengarkan tentang perubahan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan keluarganya, saya sangat yakin bahwa sama seperti Daud yang menghadapi kesulitan, tetapi Tuhan memberikan dia jalan keluar. Tuhan berikan kemenangan-kemenangan atas setiap hal yang dihadapi. Tuhan juga sedang kerjakan itu untuk anak Tuhan ini. Dan ini menjadi kesaksian untuk saya bahwa tidak ada yang mustahil. Semua bisa dikerjakan bersama Tuhan. Amin.